Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah salat subuh yang Allah muliakan, marilah kita senantiasa mendengarkan tausiah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Al-Khitam Lekha Hasan dengan niat kita duduk iktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada al dan sahabat sekalian, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita hari ini menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi adalah nikmat bagi semesta raya, rahmatan lil alamin, pembela orang-orang yang tertindas dan pemancar keadilan kepada seluruh isi bumi ini. Sidang jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah bagi kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Uswah hasanah ini hanya bisa diambil oleh orang-orang yang memiliki 3 kriteria. Pertama adalah yarjullah, kedua wal yaumal akhir, dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berorientasi kepada kehidupan ukhrawi. Yang ketiga wa dzakarallaha katsira, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatnya. 3 unsur ini menjadi karakteristik bagi orang-orang yang bisa dan mampu mengambil uswah hasanah, suri dan tauladan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang tidak memiliki ketiga hal ini, maka apapun yang diharapkan dari dia itu adalah debu yang mudah sekali diterbangkan oleh angin. Sidang jamaah rahimakumullah, di hari-hari yang terakhir ini kita mendengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, dijatuhkan serta dihina dengan berbagai cara yang ditempuh oleh mereka. Ada dari orang kita sendiri dan ada dari orang-orang dari suku-suku lainnya. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya cemoohan, ejekan dan hinaan telah diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak beliau diutus. Tetapi Allah tetap membela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang hidup di masa beliau
Mereka berlomba-lomba untuk berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan menolak segala kemungkinan yang dapat mencederai Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara psikis maupun secara fisik. Oleh karena itu, contoh ada pada mereka. Kita jamaah rahimakumullah diajarkan oleh para sahabat terdahulu akan sikap untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan berorientasi kepada akhirat. Dan itu banyak sekali kisah-kisah. Ada di antara mereka juga memiliki orientasi akhirat yang selalu berzikir kepada Allah. Kita tahu jamaah rahimakumullah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Juwairiyah binti Haris. Juwairiyah binti Haris, ibunda kita alaihi salam radhiyallahu anha wa ardhaha, adalah dari keturunan Yahudi Bani Mustalik. Orang-orang Yahudi Bani Mustalik tinggal berdekatan dengan kota Mekah dibandingkan dengan kota Madinah, atau boleh dikatakan di pertengahan antara kedua kota. Jaraknya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah sekitar 240-an kilometer. Suku Yahudi ini menantang Rasulullah SAW dengan mempersiapkan berbagai macam logistik, pelatihan, persiapan, dan persenjataan untuk menyerang kota Madinah. Tapi hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah datang dengan 700 tentara menyerang mereka, dan peperangan sengit terjadi. 10 orang dari Bani Mustalik Yahudi ini tewas. 1 dari tentara Islam syahid di medan juang. Umat Islam mendapat kemenangan yang gegap gempita, harta rampasan perang, dan di antara mereka ada yang tertawan. Salah satunya yang tertawan itu adalah Sayyidah Juwairiyah bintil Haris bin Abi Dhirar, putri daripada pemimpin Yahudi Bani Mustalik. Tapi Allah kemudian memberikan hidayah kepadanya sehingga beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Juwairiyah adalah orang yang cerdas, putri yang cantik dan jelita. Semua orang ingin melamarnya, tapi nasib baik itu jatuh kepada Musafi binti Safwan dari suku Khuza'ah Arab. Nah, suku Khuza'ah Arab ini nantinya akan menjadi pembela terhadap kekuasaan Nabi di Madinah dan risalah Islam. Ada lawannya, yaitu suku atau Bani Bakar dari Arab. Khuza'ah ini orang Arab. Setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah antara orang Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tenggang waktu perjanjian itu 10 tahun, tapi tidak bertahan lama. Orang-orang Arab dari Bani Bakar membuat konspirasi dengan orang-orang Quraisy. Mereka menyerang suku Khuza'ah, sehingga pada malam hari mereka dibunuhi saat mereka sedang melakukan salat tahajud. Diserang secara mendadak. Kemana hendak mencari bala bantuan? Keesokan harinya mereka datang kepada Rasulullah melaporkan ini. Lalu Rasulullah mengatakan, kalian akan ditolong dengan izin Allah. Lalu Rasulullah mempersiapkan 10.000 bala tentara untuk menyerang Makkah Al-Mukarramah. Yang dimaksud adalah penduduknya. Dan itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah yang dinamakan atau dikenal dengan sebutan Fathu Makkah. Mereka semua terdiam,
tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, Bani Khuza'ah ini salah satu putra terbaiknya menikah dengan Juwairiyah bintil Haris dari orang Yahudi ini. Lalu sebelum terjadi perjanjian dan masuknya mereka ke dalam Islam, suami daripada Juwairiyah terbunuh di dalam peperangan Bani Mustalik pada tahun ke-5 Hijriah menurut sebahagian ulama, dan ada yang mengatakan di awal tahun ke-6 Hijriah. Setelah itu Juwairiyah yang ditinggal mati oleh suaminya terbunuh di dalam perang, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi muslimah sejati. Hari-harinya beliau lalui dengan mengharapkan Allah dan hari akhir. Malamnya beliau salat, siangnya beliau bersedekah sekaligus berpuasa. Beliau terus belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika beliau berpuasa di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui beliau. Beliau mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau kemarin berpuasa?" "Tidak," aku jawab pertanyaan Nabi. "Akankah engkau berencana berpuasa di hari Sabtu?" "Tidak," kata ibunda kita. "Kalau begitu batalkanlah puasamu." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Abu Daud. Ini menjadi landasan bahwa puasa Jumat menjadi makruh, bukan haram, kecuali sunat apabila kita berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, atau berpuasa kedua hari sebelum dan sesudahnya ditambah dengan Jumat. Ataupun kita berpuasa pada hari Jumat tanpa berpuasa sebelumnya karena melaksanakan nazar yang kita ucapkan, itu dibolehkan dan boleh dilaksanakan. Termasuk mengqada puasa yang telah tinggal karena kita takut apabila kita mengundur-undurnya nanti boleh jadi usia kita lebih cepat meninggalkan dunia dibandingkan dengan mengejar puasa yang telah tertinggal karena uzur. Maka dibolehkan berpuasa di hari Jumat saja. Jamaah rahimakumullah. Kisah kita adalah tentang ibunda kita Juwairiyah mengharapkan Allah dan hari akhir serta berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah dilakukan oleh ibunda kita. Subuh hari di dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau duduk, Rasulullah keluar dari sisinya. Beliau terus berzikir menyebut nama Allah. Sekian lama setelah matahari berada di penggalahan atau kuningnya telah memancar menyinari alam, Rasulullah kembali kepada beliau. Rasulullah masih melihat bahwa beliau berzikir. Maka Nabi menegur beliau, "Aku tinggalkan engkau dalam keadaan sedang berzikir. Kemudian aku kembali sekian lama engkau juga sedang berzikir. Maukah kamu ku ajarkan kepada engkau, wahai Juwairiyah, kalimat yang apabila engkau ucapkan nilainya sama dengan apa yang engkau lakukan sekian durasi waktu?" Juwairiyah menginginkan itu. Maka Rasulullah pun mengajarkan 4 kalimat doa. Subhanallah adada khalqi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimati, subhanallah ridha nafsi. Terbalik di ujung, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah midada kalimati, subhanallah adada khalqihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah midada kalimati. Ini 4 kalimat. Nanti boleh ditambah dengan kalimat yang lainnya dalam riwayat lain. Begitu juga ucapkan alhamdulillah dan Allahu akbar. Ucapan itu 33 kali kita ucapkan, maka nilainya sama dan beratnya di sisi Allah sebagaimana yang dilakukan oleh ibunda kita radhiyallahu anha wa artaha. Ini orang-orang yang
mengharapkan Allah dan hari akhir serta berzikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Beliau padahal sebelumnya suami terbunuh di pertempuran, tapi dendam beliau hilangkan. Alangkah mengherankan jika ada orang mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian orang itu merendahkan dan mencemoohkan martabat dan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicari oleh orang tersebut? Kemuliaan duniawi, ingin terkenal di jejaring sosial, sehingga banyak yang mendownload ataupun mengakses dan melihat serta membuka situsnya, lalu masuk banyak sekali kekayaan kepadanya. Itu yang diharapkan. Tak perlu mengharapkan yang seperti itu, karena sesungguhnya kita disuguhkan dalam perjalanan dunia, apabila kita meninggalkan Allah, maka kemuliaan tidak akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik kekuasaan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, ya Tuhanku, malikal mulk, pemilik kekuasaan, memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, mencabut dan menarik kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasha', memberikan kemuliaan dan kekuatan kepada siapapun yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasha', lalu menghinakan dan merendahkan siapa saja yang dikehendaki. Biyadikal khair, pada tanganmu lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda menjadi khalifah Amirul Mukminin bagi dunia Islam setelah Abu Bakar Siddiq, Baitul Maqdis dapat ditaklukkan. Umar datang ke sana ditemani oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Tujuannya adalah untuk mengambil kunci kota Palestina. Umar datang dengan mengendarai onta. Sesampai di dekat perbatasan Palestina, ketika akan berada di sana, Umar harus mengarungi sebuah sungai. Beliau turun dari onta, menarik unta dengan tangannya, lalu kemudian membuka sepatunya, menggantungkan sepatu di atas kedua pundaknya agar tidak basah. Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, lima sana'ta hadza ya Amirul Mukminin, kenapa engkau melakukan itu wahai Amirul Mukminin? Di seberang sana ada orang-orang kota Palestina yang gegap gempita akan menyambutmu wahai Amirul Mukminin. Maksud Abu Ubaidah bin Jarrah adalah mengatakan, engkau nanti terlihat seperti ini kumuh. Masa sepatu pemimpin di sini, masa tarik kekang onta dengan ditarik sendiri. Cobalah jangan seperti itu. Umar mengerti betul. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Sesungguhnya pernyataan seperti itu tak kusangka bisa keluar dari lisanmu wahai Abu Ubaidah. Umar melanjutkan pernyataannya, inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam. Dulu kita wahai Abu Ubaidah adalah kaum yang paling hina, tapi Allah kemudian muliakan kita dengan Islam. Idza natlubul izzata bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah. Apabila kita mencari kemuliaan selain dari yang Allah telah muliakan kita, maka ketahuilah Allah akan hinakan kita. Ini jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Tampilan fisik bisa saja memukau orang atau menganggap orang tidak memberi refleks, tapi hati yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Oleh sebab itu Allah katakan, orang-orang yang mencari kemuliaan pada selain Allah
itu tidak akan dapat kemuliaan itu. Karena kemuliaan hanya milik empunya kemuliaan itu sendiri. Ayabtaghunal izzata falillahil izzatu jami'a. Adakah mereka mencari kemuliaan itu pada selain Allah, yaitu pada orang-orang kafir itu? Ketahuilah semua kemuliaan itu milik Allah. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Itu orang-orang yang mencari kemuliaan dan nama kalau zaman sekarang pada orang-orang selain orang mukmin. Ayabtaghuna indahumul izza falillahil izzatu jami'a. Apakah di sisi orang kafir itu kamu cari kemuliaan? Hanya kemuliaan itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita disuguhkan pula oleh berita dunia. Sama siapa kita mencari? Itu teman kita yang ada di viral yang mengatakan bahwa syarat-syarat ibadah adalah dongeng semata. Kami mengenal atau pernah mengenal orang itu dan pernah berbicara. Sekarang berada di Amerika mungkin. Masuk ke sana tanpa dilengkapi dengan akidah yang kokoh di dalam batinnya. Terpesona dengan dunia, mungkin mencari uang dengan banyak orang melihat seperti itu di situs tersebut. Banjir dengan kekayaan, dengan membuat hal yang aneh tanpa dia sadari bahwa dia telah menjatuhkan martabat dan kemuliaan Rasul serta Islam ini sendiri. Jamaah rahimakumullah, orang ini kalau tidak bertaubat, siapapun dia, yang pendek rambutkah, yang panjang rambutkah, yang berkutu, yang tak pandai menyisir rambutnya pun, coba-coba menghina Nabi, kalau dia tidak bertobat, dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang pedih. Negeri kita banyak mengalami akan malapetaka. Allah kasih tahu bahwa Allah berikan kepada mereka peringatan-peringatan tapi dilupakan. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Manakala penduduk suatu negeri lupa terhadap peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah, maka kami buka semua pintu-pintu kebajikan. Setelah dibuka semua pintu kebajikan, mereka pikir mereka berada di dalam ketentraman. Allah kemudian akhaznahum baghtatan. Lalu kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong atau dengan sejadi-jadinya. Fa idahum mublisun. Lalu mereka terdiam, menyesal dan berputus asa. Jamaah rahimakumullah. Ini yang terjadi kalau kita meninggalkan ajaran Allah. Ajaran itu banyak besar. Ekonomi kita lihat, diingatkan oleh Allah, murad marid. Bencana terjadi di berbagai tempat, hampir saban hari pembunuhan. Orang masuk ke dalam agama yang tidak diridai. Anak-anak kita lihat sekarang lalai dengan jejaring sosial. Banyak di antara mereka yang bolos sekolah tidak ada lagi yang menegur. Orang-orang miskin, kemarin kita lihat yang viral misalnya, untung ada kepolisian yang datang untuk memberi bantuan yang terlihat di situ. Mudah-mudahan yang tidak kami lihat juga sampai bantuan itu. Ibu Nur Fazilah di Bago yang ditinggal oleh suaminya karena beliau dalam keadaan lumpuh setelah melahirkan dengan cara tradisional. Sekarang menggoreng kerupuk dalam keadaan tertidur untuk membiayai anaknya sekolah yang masih kecil. Mungkin umur anaknya 12 atau 13-an tahun. Dan ada anak satu lagi. Jamaah rahimakumullah, ini yang terjadi. Orang-orang sakit di berbagai tempat. Adakah kita perhatian terhadap itu lalu mencoba mencari kemuliaan sama musuh-musuh kita yang saban hari membobardir umat Islam, membunuh jutaan rakyat yang tidak berdosa, manusia yang tidak memiliki salah dan tidak mengetahui tentang perkembangan politik. Negara yang memperlakukan boleh homoseksual, negara yang melakukan banyak riba dan lain sebagainya, mereka akan hancur. Tidak ada kemuliaan sama mereka.
Tahun 1930 mereka hancur, Masail. Kemudian pada tahun 2009, di atas 2000-an mereka juga hancur ekonomi. Utang mereka hari ini coba perhatikan, lebih daripada 120.000 triliun. Utang negara kita 4 ribuan, mungkin antara 3 sampai 4 ribuan triliun. Berapa kali lipat hutang Amerika dibandingkan dengan hutang kita. 2009 atau 2010 menurut Departemen Pertahanan, Departemen Kementerian Pertanian Amerika Serikat, ada sekitar 50 sampai 60 juta penduduk Amerika itu tak bisa lagi membayar, tak cukup uang untuk membiayai makanan. Jadi utang mereka di atas produk domestik bruto. Ini berat. Oleh karena itu hari ini kita lihat bagaimana mereka tidak lagi memberikan bantuan kepada United Nations atau PBB, lembaga internasional seperti itu. Dia pangkas. Hampir sepertiga atau mungkin hampir setengahnya dipangkas. Karena mereka diambang krisis. Kemudian tidak ada sama orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah dan nilai serta etika-etika yang sebenarnya harus berlaku di dunia ini. Maka jangan cari kemuliaan di sana. Umat Islam tidak perlu ikut-ikutan yang seperti itu. Sosok ingin menjadi orang terkenal lalu banyak datangkan kekayaan. Besok kekayaan itu tak berfungsi sama sekali. Ketika sakit, tak ada obat yang bisa mengobatinya. Biaya habis. Allah berikan baginya uluran. Lalu kemudian ditatik. Ketika mereka sudah lupa, dibuka berbagai pintu kebajikan, dia pikir mereka itu berada dalam ketentraman. Akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sidang jamaah rahimakumullah, diambil oleh Allah, disiksa sehingga mereka terdiam berputus asa.